Tapi kalau dibatasi kemudian terlock, itu pun akan jadi masalah. Admin akan terus dikontak. Wah, server ini kelock nih, kayak ada brute force. Server ini kelock nih, kayak ada brute force. Jadi kita mencoba meminimalisasi adanya komunikasi panjang lebar seperti itu karena ada attacker yang mencoba meretas, dan juga kita meminimalisasi supaya attacker itu sama sekali nggak tahu username-nya apa saja di dalam. Jadi tidak hanya password harus kompleks, username itu harus unik. Ada di beberapa perusahaan dia memakai segmen A ini autobot semua, nama-nama bot. Ada di pemerintahan dia pakai nama-nama pahlawan Indonesia. Itu untuk membedakan villainnya apa segala macam. Jadi pada saat itu kami lihat ternyata ada sekitar 5 username. Salah satunya karena mereka pakai Apache, mereka membuat username Apache. Wah, kita coba brute force administrator gagal. Kita coba brute force user-user yang lain yang ada di situ gagal karena passwordnya kompleks sekali. Kemudian kita coba masuk ke Apache, masukin username password Apache, selesai. Tapi itu belum selesai. Ketika kita bicara pentest, temuannya hanya satu, yaitu yes, we found a finding with password quality. Selesai. Tidak ada risiko yang disampaikan karena objektif di dalam pentest itu hanya bisa atau enggak mereka membobol. Objektifnya tidak melihat risikonya. Mereka cuma bilang pokoknya ini bisa bobol, pokoknya ada berbahaya, selesai. Tapi kalau kita bicara security assessment itu kan berbeda. Kita akan mappingkan semua port yang mereka punya, risikonya apa saja. Kita lihat FTP. Kalau kita bicara security assessment, kita akan lihat dia butuh autentikasi nggak. Kalau dia butuh autentikasi, ya berarti dia sudah benar. Tapi masalahnya yang kedua, ada anonymous access atau tidak. Kadang-kadang orang install FTP, third party, kita install next, anonymous access diaktifkan. Anonymous access itu artinya username-nya anonymous atau username bebas apa aja, passwordnya kosongkan saja, kita bisa akses ke dalam direktori FTP. Nah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah version banner. Jadi versionnya apa FTP-nya? Nah kadang-kadang tuh teman-teman kita itu baik sekali kalau di klien. Dia tuh memberitahukan versinya sampai detail. Oh FTP versioning ini, produknya ini. Nah kita jadi lebih mudah untuk mencari kerentanan di produk itu apa. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara keamanan informasi, kita bicara security assessment, maka hal itu saja akan menjadi finding, walaupun nilai risikonya sangat kecil. Kita akan bilang, Pak, banner itu tidak boleh dimunculkan, harusnya diganti saja dengan nama perusahaan Bapak, tidak perlu sampai menginformasikan versi yang detail dan lain-lainnya. Kemudian begitu juga untuk nanti SMB, SSH dan lain-lainnya, kita harus memappingkan satu-satu. Kita harus mengidentifikasi setiap risiko yang mungkin ada di setiap port yang terbuka ataupun service yang terbuka, karena kita nggak bisa tutup mata. Kemudian kita harus melakukan pengujian terhadap keseluruhan checklist ini. Kalau ini sih kami menyebutnya knowledge management. Jadi di dalam MBA itu kami menyebut ini sebagai guideline tertentu sehingga para konsultan itu mampu menguji berdasarkan kebutuhan yang ada. Nah, sekarang kita masuk coba ke demonya. Secara garis besar kami punya 4 pilar. 4 pilar yang terdiri dari people, proses, dan teknologi. Jadi di mana kami menguji sistem, memastikan bahwa sistem itu tidak dapat dibobol, memastikan bahwa sistem itu dapat sesuai dengan best practice, entah itu ISO 27001, PCI, PTK 008, Sekatan Migas, PT 915 2007 dan sebagainya. Lalu insiden response, pure bergerak di insiden response, tidak forensik. Dan terakhir adalah information security training dari level tata kelola sampai ke level teknis. Kemudian ini adalah layer of protection karena kami menganggap kita tidak bisa berada di satu layer saja, jadi harus di 2 layer, di mana kita seimbangkan antara strategik dan operasional. Dan secara garis besar ini adalah hal-hal yang kami provide ke pelanggan. Jadi kami bicaranya pure teknologi, tapi selalu berawal dari consulting terlebih dahulu. Jadi kita bicara tuh dokternya dulu, baru kasih obat. Jadi tidak langsung obatnya datang. Nah, kemudian pencapaian pastinya sering sekali dipertanyakan. Kami memperoleh ISO 27001 2013 per 3 November dan resminya per 5 November kemarin di tahun 2015 di MSD 2015. Kemudian kami juga memperoleh ISO 9001 2008 dan berhasil dipertahankan selama 14 tahun berturut-turut. Jarang ya, biasanya ada perusahaan konsultan double ISO jualan. Lalu ini adalah KPI kami di dunia internasional. Jadi kami diakui oleh Apple, iTunes versi 12.4 for Windows dikeluarkan karena rekomendasi MI Consulting.
Lalu Adobe Creative Cloud juga dikeluarkan versi terbarunya karena pengaruh ini consulting dan juga Trend Micro Antivirus. Terakhir, ini adalah beberapa perusahaan yang pernah kami laporkan juga. Ada BlackBerry, ABG, Trend Micro 2 kali, Apple, Adobe, Twitter, Reuters, Deezer, dan Uber. Nanti kalau ingin tahu apa saja ditemukan, kita bisa diskusi selanjutnya. Soalnya yang belakang udah kasih tanda sudah mau selesai. Ini adalah sertifikasi, kualifikasi yang dimiliki oleh MICAS. Jadi dari level technical sampai ke level tata kelola. Jadi ini pure hanya departemen consulting saja, bukan departemen yang lain. Kalau departemen yang lain ya jadi lebih banyak sertifikasinya. Tapi ini biasanya menjadi tanda kompetensi kami di dunia consulting. Nggak hanya kamar informasi. Salah satunya ada ITR expert. Di Indonesia hanya ada 6, satu diantaranya ada DMI. Kemudian point of view-nya, kami selalu menggunakan 2 point of view karena kami mencoba menggabungkan antara sisi end user dengan sisi konsultan. Ada yang dari lahir udah konsultan, misalnya kayak saya, atau misalnya ada juga yang memang dia bergerak di end user dulu. Dia pernah di insurance sebagai manajer compliance, dia pernah di banking, manajer IT strategic plan atau IT compliance atau apapun, dan itu semua juga sudah bersama kami. Dan kebetulan semua orang-orang yang di sini itu semua menjadi manajer kami. Manajer kami ada 3, satu departemen 3 manajer. 3 manajer dengan pilar berbeda. Dan ini adalah project prinsip. Jadi kalau kami datang ke klien, kami akan selalu menyesuaikan framework experience dan template kami dengan kebutuhan dari para pelanggan. Okay, so here I can select the vendor, like whether it's an SS or whether it is a Qualys report or whatever. Okay, so once I provide that, then I can actually go to the report itself and I can select the report. So let's say I choose here, I've got a few Qualys files like QA servers, production servers or whatever. So once I select that, I can complete the import. Okay, so this will actually import the report and it will map it automatically to the various assets, and it will also map the vulnerabilities to the existing vulnerability patches that we have. Okay, so you can see like how many servers have been auto mapped. Okay, so I have done that. Now I've done that. Now I can actually go to the SecOps dashboard to see how many servers have been mapped and how many vulnerabilities have been mapped. Okay, so let's select the filter. So I've got many scan reports here, right? So I can choose which are the ones that I want to apply. Okay. So you can see that I've got, in this case, I've got 15 unmapped servers. Okay, that means I basically have 15 servers which are there in the scan report, but it's not being managed by BladeLogic. Okay, so I have those 15. That means I can't do much about it because I don't have a BladeLogic agent. I can't do the remediation activity. I've got 13 of them which are mapped. So 13 of them, I've got the agents installed on those servers so I can manage them. And then I've got again, that is the vulnerabilities, 15 vulnerabilities and 13 which basically 13 of them which map and 15 unmapped. Again on the assets, I told you like 9 of them mapped. Out of the 10 servers, 1 server I couldn't find. So 9 of them I've got and I've mapped them to the other servers. Okay, and down below I can see the vulnerabilities by different severity. Okay, so you can see like how many of them I have based on severity. Okay, so again I can classify that. Okay, and also I can classify based on what are the top 10 vulnerabilities that I have in my environment.